Oke, selamat datang lagi kawan-kawan semuanya. Kali ini ada di video yang part selanjutnya ya, part 2. Sebelumnya saya sudah coba membuat analisis sesar. Ini untuk pergerakan yang deep slipnya ya, garis-garis yang deep slip. Nah, di video yang kedua ini, part kedua ini saya akan coba praktek juga untuk analisis sesar, tapi untuk garis-garis yang jenis pergerakannya relatif horizontal kayak gini. Ya, ini sebelumnya ini kita taruh dulu nih di ojok nih. Sini deh. Ya. Nah, ini adalah garis-garis sama ya kayak yang sebelumnya, cuman dia punya relatif pergerakan horizontal kayak gini. Kalau sebelumnya itu dia relatif vertikal, ya, naik atau turun seperti itu. Kalau ini dia horizontal, jadi menganan atau mengiri, seperti itu. Nah, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan caranya menentukan deep slip dan strike slip, tinggal nonton video sebelumnya dulu. Nah, ini kita langsung aja ya. Kita punya data bidang sesar N 3 derajat is garis miring 60 derajat NW. Nah, jadi bidang sesarnya ini relatif berarah utara selatan karena azimutnya cuma 3 nih. Terus dippingnya sekitar 60 ke arah NW atau ke arah ini berarti barat laut ya, NW barat laut seperti itu. Kemudian pitch-nya ini dia 10 derajat, jadi bidang sesarnya ini sudut yang dibentuk adalah garis-garisnya ya, garis-garisnya kayak gini, dan bidang sesarnya itu cuma 10 derajat kayak gini, dan dia menghalusnya itu ke arah NE gitu, atau bukan pitchnya ke arah NE seperti itu ya. Nah, langsung aja kita plotting ke ini, ke dips-nya, aplikasi dips. Kemudian kita punya data dips-nya juga normal ya, ini bisa kalian lihat nih, relatif pergerakannya nyerong ke kanan bawah ya, berarti dips-nya normal. Secara vertikal dia akan turun nih, dan secara strike slip atau pergerakan horizontalnya itu dia akan sinistral. Nah, teman-teman lihat nih, walaupun dia menghalusnya ke kanan ke sini, tapi pergerakan bloknya itu akan relatif mengiri kayak gini. Makanya keywordnya adalah untuk menentukan pergerakan horizontal atau strike slip, jangan lihat yang halus ketika diraba, tapi lihat atau raba mengkasarnya kemana. Atau kita bisa biasanya sebut fenomena itu sebagai ladder structure atau struktur tangga seperti itu. Silahkan bisa dibaca-baca lagi referensi Facebooknya ya. Langsung aja kita ke sini. Nah, ini kan bekas yang tadi ya, kita buat new aja. Seperti biasa, project settingnya kita ubah dulu, global orientasinya ke strike leg deep. Lalu masukkan datanya, strike-nya tadi cuma 3 ya. Dippingnya 60. Kayak ini. Terus kalian langsung plot aja kantor preset sini. Nah, ini udah muncul yang baru ya. Nah, langsung aja ya, kita add user plan. Terus posisikan kursor kalian ini pusatnya di bagian pol sini. Terus seperti biasa kalian kasih nama bidang sesar. Tiap warna selera, saya biasa pakai warna merah. Kemudian pol dan ID-nya kita matiin. Nah, ini bisa di sini juga sih. Nah, biar sesuai ya. 360. Oke. Lalu seperti biasa, ininya kita buat ke trend plank. Terus stereonetnya kita buat custom, tapi sebelumnya lihat dulu trend planknya berapa. Ya, kita hafalkan 273 30. Langsung saja ke custom. Trendnya 273. Lalu plungingnya tadi 30. Nah, maka pusat dari stereonetnya itu akan berpindah ke polnya seperti itu. Tujuannya biar apa? Supaya nanti kita bisa presisi menghitung posisi pitch dari ujung strike bidang sesar. Karena kalau di dips ini kita nggak bisa muter-muter kalkir kayak kita pengerjaan manual. Jadi caranya harus di custom seperti ini. Nah, kemudian data yang selanjutnya adalah deep slipnya normal dan strike slipnya sinistral. Oke, langsung aja kita breakdown. Deep slipnya normal, berarti panahnya nanti akan keluar atau menjauhi pusat ya. Sesuai dengan konsep pure shear ya, panah yang masuk menuju pusat itu akan jadi sesar naik, atau pergerakan deep slip yang reverse atau thrust ya, naiklah. Kemudian kalau panahnya keluar atau menjauhi pusat itu akan menjadi pergerakan normal atau sesar turun. Nah, terus normal ke arah mana nih pitchnya menghalusnya? Ternyata ke arah NE kawan-kawan. Berarti ke arah sini nih.
ke arah NE. Langsung aja berarti kita punya patokan panahnya harus ke arah sini dan ditarik dari pusat ke pitch. Seperti itu ya. Langsung aja kita posisikan pitch-nya ya. Dari mana nih pitch-nya, berarti dari bawah kah atau dari atas? Nah, kalau misalkan dia panahnya mau diincar ke arah NE, kemudian panahnya itu akan mendekati atau menjauhi pusat, maka pitch-nya kita harus hitung dari sini. Tadi 10 derajat ya, langsung aja hitung dari sini nih. Ini 0, semakin ke sini 90, berarti dari sini kita hitungnya. Nah, 10 berarti sekitar di sini. Ketikin. Terus kalian kasih nama pitch. Ya, sama dengan 10 derajat ke arah NE. Warna as always ya, selera. Nah, pakai yang warna biru aja lah. Terus polnya nyalain jangan lupa. Tujuannya biar nanti polnya tuh ada tulisannya gitu. Tapi yang di bagian bidangnya itu kita hapus aja. Langsung aja edit user plans. Kalian klik yang bidang nomor 2. Nih, labels di bagian plannya kalian checklist. Hilang deh dia. Nah, tinggal di sini. Biar kita bisa menunjukkan posisinya di mana sih pitch-nya. Kita di sini. Selanjutnya kita seperti biasa plotting aja pergerakan deep sleep-nya atau net sleep-nya. Nah, ya, karena normal ya atau start turun, maka panahnya nanti akan menjauhi pusat seperti ini. Nah, ingat ya, patokan tuh dari mana sampai mana sih narik panahnya? Dari titik pitch dan dari titik dan atau dari titik ini nih pusat. Jadi posisi ujung panahnya yang harus kalian perhatikan kayak gitu. Kalau dia normal akan menjauhi pusat. Kalau dia naik atau pergerakannya naik ya, dia akan menuju ke sini ke pusat. Karena tadi data di stripnya itu normal ya, maka panahnya akan menjauhi pusat dan sampai ditarik ke pitch-nya. Dan ini perlu diingat juga, panahnya itu pergerakannya pitch-nya itu ke arah NE bukannya, sesuai kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian tinggal plotting data strike slip-nya. Strike slip-nya secara sinistral. Langsung aja kalian posisikan pergerakan strike slip-nya di bagian besarnya sinistral. Seperti ini. Nah, ini sudah pergerakan strike slip-nya sudah diplot ya, sinistral, dan ini pergerakan slip atau deep slip-nya juga sudah diplot, yaitu normal, panahnya dari pusat. Nah, kalian juga bisa pastikan lagi, make sure ya di bagian blok yang menjadi hanging wall akan sama pergerakannya, yaitu ke arah sana nih, ke arah NE semua. Seperti itu. Nah, setelah ini tinggal kita buat bidang lagi untuk penentuan sigma 1 sama sigma 3. Tapi sebelumnya kalian bisa plot kok untuk sigma 2-nya, yaitu perpotongan antara bidang sesar yang warna merah ini dengan bidang bantu yang warna biru. Nah, kalian langsung aja sigma 2, warnanya kalian bebas selera juga, biar kelihatan saya pakai warna merah. Posisikan di sini ya. Nah, bolehlah tengah-tengah atau jangan terlalu nutupin pusatnya. Terus kita bikin bidang lagi. Nih, add user plan, terus posisikan di titiknya ini dari sigma 2. Nah, seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan nanti bidangnya itu akan melewati pitch ya, titik pitch dan juga pole. Kalau sudah melewati pitch dan pole berarti kamu sudah benar mengerjakannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita spesial nih. Tadi kan kalau di video yang pertama pergerakan dasarnya itu menghasilkan pergerakan deep sleep, yaitu sesar naik dominannya. Nah, untuk yang sekarang itu karena dia tren atau polanya menunjukkan pergerakan sinistral ya, relatifnya, dominannya. Maka cara untuk penentuan sigma 1 sama sigma 3-nya ini akan berbeda juga seperti itu, sesuai dengan konsep pure shear. Nah, tetap ya posisinya dari pitch ini ditarik 45 ke sini berarti ya, ke bawah sini, ke lengkungan yang bidang warna hijau ini 45 dan ke sana juga. Tapi ini kan karena mentok nih. Mentok, nah bisa kalian lanjutin dari bawahnya seperti itu. Soalnya kita hitung. Saya tentukan dulu ya pergerakan sigma 1 sama sigma 2-nya. Di sigma 1-nya di sini 10, 20, 30, 40, 45 sini. Sigma 1 dan sigma 3-nya 10, 20, 30, 40, 45 sini. Sorry. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kok posisi sigma 1-nya ada di sini, sigma 3-nya ada di sini. Gitu kan. Nah, kalau untuk pergerakan yang garis-garisnya horizontal ya atau strike slip
Untuk penentuan sigma 1 sama sigma 3 nya sama, dari pitch itu ditarik 45 masing-masing ke lengkungan yang berseberangannya ya. Ini kurang rapi, saya taruh dulu. Nah, kemudian untuk penentuan sigma satunya itu kalian bisa menggunakan konsep pure shear juga kayak gitu. Jadi patokannya adalah ini nih, lengkungan atau bidang dari bidang sesar yang warna merah dan juga bidang bantu satu yang warna biru. Nah, kalian bisa hitung aja. Ini jarak antara strike dari bidang sesar sama strike bidang batu tuh lancip apa tumpul sih? Kalau lancip atau dia kurang dari 90, berarti dia akan menunjukkan pergerakan sigma 1. Sedangkan kalau untuk yang sebaliknya ya, kalau dari jaraknya itu menunjukkan jarak yang tumpul atau lebih dari 90 derajat, maka dia akan menjadi sigma 3. Seperti itu. Nah, kita coba hitung nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya sekitar kurang dari 90 ya. Makanya di sini saya taruh sigma satunya. Gitu. Nah, sedangkan yang ini dia akan lebih dari 90. Coba kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tambahin ini 88 tambah sisanya di sini akan lebih dari 90. Maka dia akan menjadi sigma 3. Terus kalau kalian visualisasikan juga menggunakan panahnya, nah ini akan menjadi pergerakan sigma 1 atau tegasan utama ya. Nah, seperti ini. Jadi tegasan utamanya relatif berarah barat selatan tenggara dan akan menghasilkan bidang sesar yang relatif utara selatan seperti itu. Nah, ini sudah jadi nih. Bisa kalian ekspor saja kayak gitu ya. Tapi setelah diekspor jangan lupa kalian plot juga di klasifikasi Richard untuk penentuan nama serta jenis sesarnya apa kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu nih, kalian bisa langsung plotting di peta. Nah, saya akan coba plotting dua data sekaligus ya, yang analisis yang pertama sama yang kedua. Sini juga saya sudah posisikan. Nah, ada dua titik nih. Titik yang warna oranye sama warna merah. Ini titik yang warna oranye itu untuk pengambilan data ketika di lapangan untuk pergerakan garis-garis yang pertama. Kemudian untuk yang warna merah itu garis-garis yang kedua. Nah, ini ya. Nah, untuk plot struktur atau sesar di peta itu yang perlu kalian perhatikan adalah data strike bidang sesarnya. Ya, strike bidang sesarnya. Untuk yang pertama itu kita punya data strike bidang sesar itu 227. Nah, berarti dari titik sini kalian kalau mau presisi pakai busur atau enggak dikira-kira pakai ini kelurusan sungai ya. Karena sungai itu menunjukkan suatu zona lemah pergerakan sesar. Karena banyak rekahan-rekahan yang ada di daerah situ, kemudian rekahan itu akan dialiri gampang diterobos oleh aliran air, makanya nanti dia akan menjadi sungai kayak gitu ya. Nah, sungai itu bisa menjadi penanda kalau di situ ada struktur. Langsung aja kita coba plotting ya. 227 itu ada di kuadran 3 ya. Berarti coba cari sungai yang mengalir relatif apa ya, pemanjangannya itu berarah, berarti kalau kuadran 3 itu barat daya atau barat daya timur laut. Nah, ini kan ada nih. Dari sini kita dari titik oranye ini ditarik 227 itu sekitar ke arah kuadran sini ya, kuadran 3 atau pemanjangannya itu dari barat daya ke timur laut. Nah, kalian juga perlu lihat gawir. Selain sungai itu juga lihat gawir dari kontur seperti ini. Jadi di sini saya coba contohkan ya. Ini yang kursor saya ini saya lihat di sini ada kelurusan sungai. Ini ada sungai yang mengalir relatif ke arah barat daya ya. Kemudian kalau ditarik ke atas ini masih ada sungai juga nih. Sedikit yang ngalir juga ke arah barat daya tapi kemudian belok ke selatan. Kayak gitu ya. Kemudian ada dari sungai ini juga menunjukkan suatu apa ya? Bentukan kontur yang mirip seperti gawir sesar seperti ini nih. Nah, makanya bisa kita coba tarik untuk pergerakan ininya, sesarnya melewati titik pengambilan data kita dari ujung sini ya. Ya, ditarik sini. Nah, ini selera ya, nariknya tapi harus sesuaikan dengan strike bidang sesarnya. Kayak gitu. Misalkan seperti ini. Coba saya tebelin ya. Seginilah. Terus warnanya kita rubah hitam. Nah, terus kalau misalkan
ininya strike-nya 227, berarti di bidang sesarnya itu akan di arah barat laut. Seperti itu. Di kuadrat 4. Makanya nanti karena untuk yang garis-garis pertama ini jenisnya sesar naik ya. Nah, kalian bisa bikin ininya juga sesar naik. Coba kita contohkan. Seperti ini. Ini kalau teman-teman mau bikin lebih bagus ini bisa pakai software-software khusus ya untuk membuat peta seperti ArcGIS, QGIS atau software-software lain. Atau bisa layouting di CorelDRAW juga kayak gitu. Ini coba saya buat contohnya. Nah, warnain hitam. Sorry. Kita copy aja. Nah, yang di PowerPoint ini simple ya. Ya, bisa diputar juga. Nah, contoh aja. Berarti nanti blok yang naiknya itu adalah blok yang bagian sini. Bagian yang relatif barat laut atau utara. Ya. Nanti ini bisa diperkecil aja, cuman ini buat memperjelas aja pergerakan bloknya. Terus di plotnya sampai mana sih garis ininya? Sampai kalian mengira-ngira atau menginterpretasi kelurusan sungainya masih ada. Nah, saya cuma tarik sampai sini nih. Karena kalau sampai ke bawah ini mungkin udah beda zona strukturnya. Ada sungai ini di daerah Karangsambung ya. Berarti ini ada sungai Lok Ulo yang memotong, berarti relatif sepertinya ada struktur baru di sini kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang garis-garis yang kedua, garis-garis yang pertama kan tadi sesar naik ya, sesar naik. Terus garis-garis yang kedua data strike di bidang sesarnya N3 derajat. Seperti itu. Terus coba kita plot pergerakannya. Ini bisa sampai sini ya kayaknya. Masih terlihat ada potongan gawir. Ya, ini contohnya. Kita warnain yang sama juga. Sorry, shape fill-nya nggak usah diwarnain. No color. No fill. Kemudian shape outline-nya kalian warnain sesuai yang tadi. Nah, karena ini pergerakannya itu pergerakan stack slip, maka yang harus dilakukan adalah memplotnya panahnya, panah stack slipnya. Karena tadi pergerakannya sinistral, kalian langsung aja plot sinistral. Oke, ini. Ya. Dan copy. Ini saya contohkannya pakai PowerPoint aja ya, biar gampang. Nanti kalian bisa layouting lebih bagus. Mungkin di software-software yang tadi saya sudah sebutkan contohnya. Nah, gini cara memplot struktur di peta ya. Ini hasil setelah dianalisis kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu garis-garis di lapangan. Garis-garisnya yang ini relatif pergerakannya deep slip atau vertikal. Terus menghalus ke atas, berarti nanti akan dominan menjadi sesar naik. Dan selanjutnya yang ini pergerakannya relatif horizontal dan menghasilkan pergerakan yang mengiri atau sinistral. Sebenarnya sebelum dianalisis pun kalian bisa langsung tentukan atau bisa langsung plot kasar ketika kalian di lapangan gitu. Ketika kalian mapping, nah langsung aja ini bisa kalian plot kasar di petanya seperti ini. Berarti ini ada struktur yang bekerja di daerah-daerah sini. Terus ini kan saya contohkan tariknya tegas ya strukturnya. Karena sesuai interpretasinya seorang geologis, kalau misalkan tegas seperti itu, berarti ada struktur yang bekerja sepanjang garisnya. Kalian bisa tarik juga searah putus-putus kayak gitu. Berarti diinterpretasikan strukturnya sampai sana. Misalnya contohnya putus-putus nih. Dari sini, misalkan kalian bikin putus-putus, boleh. Sorry. Sini. Nah, ini contoh aja ya. Misal nih, sampai sini ternyata strukturnya. Terus kalian bikin putus-putus. Nah, ini juga bisa. Berarti kalian menginterpretasikan kalau strukturnya ini ternyata memotong batuan sampai ke sini juga.
karena masih ada kemudian sungai yang menerus misalkan. Sampai sini ini interpretasi saja. Tapi kenapa dia bikin putus-putus? Karena mungkin kalian ketika jalan ke sini pas mapping itu nggak nemu data struktur. Tapi secara kontur atau kelurusan sungai masih bisa disambungkan. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan nanti kalian jalan di daerah sini nemu data struktur, kalian bisa tarik di sini tegas. Kalau jalan ke sini nggak ada, bisa kalian tarik putus-putus seperti itu. Nah mungkin itu saja ya sedikit video tutorialnya buat teman-teman nih. Kalau ada yang masih bingung-bingung ngambil data sesar di mana di lapangan, sering-sering melapang, semakin melatih jam terbang teman-teman. Nah, nanti kalian bisa lihat ada garis-garis, ada juga bukti-bukti sesar yang lain. Jadi ini hanya salah satu metode saja ya untuk menentukan atau melakukan analisis sesar. Banyak lagi metode selanjutnya itu ada yang menggunakan shear fracture atau SF, ada yang menggunakan tension fracture, beragam. Tapi kalian juga harus belajar menggunakan metode garis-garis seperti itu untuk menambah dan memperkuat bukti-bukti sesar di lapangan. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman melapang, kemudian mencari data-data yang harus dicari ya, seperti data litologi, data struktur geologi, data pandangan geomorfologi, dan selanjutnya silakan kerjakan analisis geologi untuk menambah insight dan juga pengetahuan geologi teman-teman. Nah, mungkin sekian saja video tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh share sebanyak-banyaknya ke siapapun. Kalau dirasa video ini masih punya banyak kekurangan, komen aja ya, sarankan dan berikan masukan yang membangun. Mudah-mudahan nanti kedepannya banyak video tutorial yang akan coba saya buat. Saya akan upload juga di YouTube Hydros ini untuk menambah insight teman-teman tentang fenomena geologi kayak gitu ya. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan-kawan.